Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman semua ya, ketemu lagi dengan channel Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke, jadi gimana kabarnya buat teman semua ya? Sudah lama saya nggak upload video baru ya teman-teman ya. Dan pada video kali ini saya akan coba membuat video baru lagi buat teman-teman semua ya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di komentar channel YouTube saya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang ini posisinya masih pagi hari teman-teman ya, sekitar jam 8 pagi ya. Jadi seperti ini suasananya. Jadi kalau usaha fotokopi dan ATK itu biasanya kalau pagi-pagi itu banyak yang membeli anak-anak sekolah ya. Kemudian menjelang agak siang seperti ini dia sepi teman-teman ya. Nanti setelah itu agak siangan dikit dia akan mulai ramai lagi teman-teman ya. Oke. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari yang udah lama ini ya teman ya. Sebenarnya udah lama tapi saya tuh nggak pernah bikin video baru jadi karena ada kesibukan jadi belum sempat menjawabnya ya. Jadi ada pertanyaan dari Saharkul ya, Saharkul. Jadi pertanyaan seperti ini teman ya. Dari Saharkul, alhamdulillah aku mulai buka toko ATK dengan modal 3 juta ya, walaupun belum ada mesin fotokopi ya bang gitu. Aku mau nanya bang, kalau modal mepet apa saja dulu dibeli biar anak-anak sekolah tertarik datang ke toko aku walaupun belum ada mesin fotokopi. Tolong daftar rincian bank barang persiapan sekolah barang sekolah aku itu bang, karena kehidupan aku tergantung dari hasil jualan ATK di sekolah. Oke. Nah jadi buat Saharkul semangat ya dalam memulai usahanya. Walaupun modalnya kecil 3 juta, kita harus tetap semangat ya. Seperti halnya saya juga modalnya kecil teman-teman ya, jadi harus tetap semangat. Jadi pertanyaan tadi mengenai masalah barang yang untuk anak sekolah ya, karena mungkin untuk memulai usaha TK ini target dari bank yang bertanya tadi itu adalah targetnya adalah untuk barang-barang anak sekolah ya. Jadi yang sering dibutuhkan oleh anak-anak sekolah ya, seperti halnya kalau setiap pagi itu ya teman ya, ada anak sekolah yang baru berangkat itu kan mampir beli barang-barang ya seperti biasa teman-teman ya, barang-barang sekolah ya seperti alat-alat tulis seperti pena, pensil, buku, kemudian perlengkapan ya seperti cat air, kemudian kertas origami, plastisin, kemudian penggaris ya, kemudian penghapus, peruncing itu kalau untuk anak-anak SD, TK ya. Kemudian pensil warna ya, pokoknya ya sejenis seperti itu teman-teman ya, sejenis barang-barang sekolah seperti itu ya. Dan kalau modalnya yang 3 juta itu teman-teman ya, teman-teman harus bisa memilih ataupun menyotir ya, atau barang-barang yang memang banyak dibutuhkan saja dulu, karena kita mengingat modal kita yang masih sedikit ataupun masih kecil ya. Kemudian juga belanjanya harus dibagi-bagi ya, dengan modal 3 juta tersebut kita bagi-bagi supaya bisa merata ataupun bisa tercukupi barang-barang yang akan kita beli untuk memenuhi kebutuhan akan anak-anak sekolah tersebut teman-teman ya. Oke. Dan lebih enaknya yaitu karena kita teman-teman ya, ada orang bayar berapa? Oh, Shopee Pay 55 sama 52 107 dari anak sekolah.
apaan aja? Oh ya. Ya ya. Maaf teman-teman ya, tadi ada orang dulu ngelayanin orang dulu ya. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau untuk barang-barang ATK yang alat tulisan anak sekolah itu sebenarnya enggak terlalu mahal-mahal teman-teman ya. Jadi harganya pun masih terjangkau, murah-murah ya. Murah-murah dalam artian ini enggak mahal-mahal per itemnya teman-teman ya. Seperti kayak pena itu kan cuman berapa kalau satu paknya itu kan. Kalau yang biasa itu paling cuman modal 15.000 ya satu paknya yang biasa itu teman-teman ya. Kemudian penghapus cuman berapa lah. Jadi kalau untuk peralatan sekolah yang seperti itu tuh sepertinya modalnya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa ya, karena masih bisa terjangkau lah harganya, karena dia masih harga murah ya. Maksudnya harganya itu harga untuk peralatan sekolah seperti ini tuh nggak mahal ya. Jadi masih bisa lah kita memutar dengan modal yang kecil ya, seperti 3 juta tadi teman-teman ya. Oke. Tinggal bagaimana kita memanajemennya ataupun menghandle ataupun membagi-bagi itu apa uangnya. Sebentar ya teman-teman ya. Apaan? Bisa. Sebentar teman-teman ya, ini sambil jualan. Sebentar ya, sambil jualan. Yang berapa? 20. 20 baliknya 80 ya. Maaf teman-teman ya, kita sambil jualan ya. Jadi ya seperti ini, sering terganggu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi resiko saya teman-teman. Oke. Jadi saya lanjutkan lagi mengenai masalah tadi ya. Dengan modal 3 juta kita mampu untuk apa deh? Bentar teman-teman ya. Saya pintar. Maaf teman-teman ya, tadi banyak gangguannya ya, sepertinya resikonya kalau kita sambil jualan sambil bikin video teman-teman ya. Oke, jadi saya lanjutkan lagi tadi mengenai masalah apa namanya barang-barang ATK yang untuk anak-anak teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi kalau untuk belanja modal ya, modal untuk peralatan ATK untuk anak-anak ini ataupun anak sekolah itu nggak banyak-banyak, nggak apa-apa teman-teman ya, karena dia harganya masih terjangkau ataupun masih nggak mahal ataupun sedikit ataupun murah teman-teman ya. Karena kalau untuk pena satu pak itu kalau standar itu cuman sekitar 15.000 satu pak ya. Jadi kita menyediakannya nggak usah banyak-banyak dulu teman-teman ya, sedikit aja dulu ya. Seperti penanya misalnya 2 pak atau 3 pak, kemudian pensilnya juga berapa pak, terus yang lainnya juga berapa gitu ya teman-teman ya. Yang penting disesuaikan ya, bagaimana supaya dengan modal 3 juta itu kita bisa belanja dan bisa melengkapi barang-barang yang ada di styling kita teman-teman ya. Jadi supaya kita styling kita tuh nggak begitu kosong ya, jadi kita isi dengan beberapa barang-barang ya, walaupun nilainya nggak banyak ataupun kuantitasnya nggak banyak, tetapi yang penting terlihat penuh ya, seperti ini kan. Nah sedikit teman-teman tapi kelihatan agak banyak ya, karena kita susun kemudian dengan berbagai macam jenis barang walaupun jumlahnya cuma sedikit-sedikit. Oke, jadi itu ya. Buat yang bertanya tadi tetap semangat ya, dengan modal 3 juta harus mampu, harus bisa semangat supaya dengan modal 3 juta tersebut bisa maju dan sukses ya. Jadi harus buktikan pada kita semua ya. Buat yang bertanya tadi nanti bikin laporan lagi pada kita tentang usahanya ya, dengan modal 3 juta tadi udah seberapa apa namanya kemajuannya ya. Jadi jangan minder, jangan takut, jangan merasa gengsi dengan modal 3 juta tersebut teman-teman ya. Kita harus tetap semangat ya, kita buktikan kepada teman-teman semua dengan modal 3 juta kita bisa mampu menjalankan usaha TK sederhana ya, dengan target untuk anak-anak sekolah. Oke.
Jadi mengenai masalah barang-barang ATK yang anak sekolah tadi bisa di lihat tadi teman-teman ya, salah satu contoh-contohnya ya teman-teman ya. Kalau disebutin satu-satu ya waktunya nggak cukup, kelamaan ya, tapi paling enggak ya kita bisa menerka-nerka sendiri teman-teman ya, peralatan alat sekolah itu apa yang umumnya dicari ataupun dipakai ya pada saat pengen proses belajar mengajar ya. Jadi yang umum aja ya, kalau buku ya buku gambar, buku tulis dan sebagainya ya teman-teman ya. Tadi ada tip X dan sebagainya seperti itu teman ya. Jadi kita cukup itu aja ya, peralatan yang umum dipakai oleh anak-anak sekolah ataupun perlengkapan untuk anak-anak sekolah. Oke. Nanti kalau memang teman-teman masih bingung peralatan-peralatan sekolahnya itu apa aja ya, teman-teman nggak usah mikir situ dulu teman-teman, yang penting buka dulu. Nanti seiring berjalannya waktu pasti teman-teman akan tahu sendiri yang kurang yang mana peralatan sekolahnya, yang udah ada yang mana ya. Karena biasanya kalau kita sudah buka itu nanti ada sales yang datang yang menawarkan barangnya ya, kemudian ada juga orang-orang yang bertanya ya, mungkin ada orang yang bertanya nyari barang kita nggak ada, nah itu kita cari juga ya. Itu salah satu trik untuk melengkapi peralatan ataupun jualan kita teman ya. Kalau ada orang nanya itu nggak ada barang kita ya, itu kita cari. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian juga ada sales datang menawarkan barang-barang yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah juga, itu juga bisa sebagai patokan barang-barang yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Oke. Jadi buat yang bertanya tadi tetap semangat ya, menjalani wirausahanya yang baru dibuka dengan modal 3 juta rupiah. Buktikan pada kita semua dengan modal 3 juta kita mampu untuk menjalankan usaha tersebut ya. Jangan minder dan jangan pesimis, kita harus tetap optimis ya. Dengan modal 3 juta kita mampu menjalankan usaha ATK kecil-kecilan. Oke. Jadi mungkin itu saja untuk share pada video kali ini. Jangan lupa untuk tonton video-video terbaru dari Mas Ragil, ataupun video-video terbaru dari Mas Ragil, ataupun video-video lama Ragil, Mas Ragil ya teman-teman ya. Mungkin situ ada video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Oke. Salam wirausaha.